Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan ini di edisi akhir-akhir tahun loh ya, tinggal dalam hitungan jam kita akan menuju pergantian waktu tahun 2026. Dan tentu saja ini adalah yang kita sebut selalu sebagai tahun harap-harap cemas. Dan tetapi kita tentu tidak boleh berhenti berdoa dan juga berusaha. Ya, gitu kan nggak Iya, boleh cuman berdoa doang, benar. harus berusaha juga gitu, tapi nggak boleh juga cuman berusaha doang tapi nggak berdoa, itu terlalu sombong katanya kalau manusia yang cuman cuman bertindak tapi tidak pernah doa. Oke, kita seperti biasa akan ngobrol dalam off the record, membaca berita di balik berita bersama kami, saya Hersu Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman. Halo, sudah mendengarkan lagu Slang Republik Ah, Fufa? itu dia yang menarik ya. Lagu itu lagi viral ya Mbak Agi ya, dan memang dan itu udah diunggah di YouTube ya. Dan tetapi memang yang menarik adalah di balik beritanya itu, karena bagaimanapun juga kan kalau kita lihat sejarahnya, Slank ini dia adalah pendukung Jokowi ya sejak dua Betul. periode. Bahkan pada waktu itu ketika Pilpres 2000 yang pertama 2014 ya Mbak, kalau nggak salah ya, Ya, 2014 ya, betul. itu kan mereka ini dianggap yang mengubah menjadi game changer ya, ketika mereka membuat salam Ya, tiga jari waktu itu ya, yang kemudian salam dua jari. salam dua jari. Saya salah, salam mau tiga aja soalnya biasanya begini kan, ya kan begini ya nih. Jadi ya salam dua Akhir jari. kemarin 2024 mereka tiga jari karena Ya, milihnya yang nomor tiga. iya ganti. Oke. Sersu. Nah, ini menarik, memang ini bukan yang pertama sebenarnya bersimpang jalan dengan Joko Widodo ya, selain ini Mhm, karena pada mhm. Pilpres kemarin mereka kemudian lebih memihak pada Ganjar Pranowo. Kita tidak tahu apakah karena memang secara ideologis mereka lebih dekat ke PDIP-nya atau karena faktor Prabowo-nya. Ini juga yang menarik nanti ya, untuk kita bahas juga ya Mbak Agi ya. Oke, tapi lagu Fufa ini menariknya bukan hanya lagunya Mbak, Republik Fufa, tapi riasan wajah dari para personilnya itu, yang dirias wajahnya mirip mirip karakter Joker ya. Joker ini kan kalau dalam film ini karakter yang jahat ya Mbak Agi ya. Iya, sebetulnya Joker itu karakter lucu ya sebetulnya Lucu ya. karena karakter badut, tapi Hmm. berubah menjadi badut yang jahat gitu ya Mm-mm, di mm-mm, film Batman itu karena ya. seperti ODGJ lah seperti sakit jiwa gitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, ini dalam sebetulnya ini memperingati ulang tahun kelahiran Slank yang ke-42 ya Mas Yersu, dan ini juga kita tahu ini dibarengi dengan adanya konser gitu kan. Konser amal di mana kemarin ya, hari Sabtu kemarin di Bali kalau tidak salah ya, konser amal untuk bencana Sumatera juga, untuk apa, kemudian lagu ini juga dinyanyikan begitu dan menjadi ramai. Sebetulnya sih kalau untuk dibandingkan begitu ya dengan konten-konten atau dengan akun-akun dari yang diunggah oleh para pesohor lainnya begitu Mas Mm, Yersu, bisa dalam satu hari itu bisa 1 juta bahkan lebih begitu ya. Tapi kalau kita melihat ya ini lumayan lah, sudah kalau saya membuka mm. dari akun apa official musiknya sendiri begitu di mana ini diunggah, official musik videonya ini sudah di like 29.000 dan kemudian ditonton oleh 474 penonton. Itu Oke. dalam 2 hari. Ya Ya, itu jadi ya. ini lumayan kalau untuk sebuah rilis lagu dan apalagi mungkin orang penasaran karena banyak diperbincangkan, Mm-mm. diupload sedikit apa di berbagai akun begitu baik di X, baik di Instagram dan sebagainya dan kemudian banyak komentar di situ. Ya, ya, ya. Oke, tetapi yang dengan pemilihan bahwa Fufu Fafa itu kan jelas ya. Jadi artinya kita bisa menyimpulkan kemarin itu bukan sekedar Prabowo-nya, mereka, karena mereka sejak awal memang konsisten menolak Prabowo juga. Tapi kalau langsung Fufu Fafanya itu berarti kita juga menyimpulkan mereka ini juga tidak sepakat dengan langkah Jokowi untuk menjadikan anaknya sebagai calon wakil presiden, yang kemudian menjadi wakil presiden, dan juga mereka tentu juga tidak mentolerir perilaku Gibran di masa lalu yang identik dengan Fufu Fafa. Kan kira-kira gitu ya penafsirannya sekarang jadi. Ya, kalau kita melihat dari itunya begitu, Mas Hersu. Mhm. Tapi ya bagaimana? Ini sebenarnya kita sudah bisa melihat itu. Mereka kan pasti sejalan dengan Ganjar dan Mahfud begitu. Begitu juga dengan PDIP yang karena kita tahu kemarin kan mereka memang mengusung nomor 3 yaitu pasangan Ganjar dan Mahfud dan mereka juga hadir di
konser-konser atau di pemilu begitu di daerah, kalau tidak salah konser akbarnya juga diisi oleh slang begitu, konser akbar, konser besar yang terakhir begitu ya, ada di beberapa kota. Jadi ya memang mereka terang-terangan dan mereka Kampanye declare kampanye akbar maksudnya ya, bukan konser iya, akbar ya. maksudnya kampanye akbar yang Hmm. menghadirkan mereka begitu ya. Hmm. Biasanya kan berupa konser besar gitu untuk penutupan gitu, menghadirkan slang. Dan mereka memang declare, Mas Hersu mengatakan bahwa mereka mendukung pasangan nomor 3 ini. Ya ini seperti sebetulnya mereka ini mendukung Jokowi dan sampai sekarang juga tidak ada ketika kerusakan negeri ini sudah demikian parah. Nggak ada juga pernyataan bahwa mereka minta maaf karena mereka merupakan bagian dari rezim Jokowi di masa lalu. Mereka dibayar loh. Salah satunya yaitu dengan kita tahu Abdi Negara, gitaris dari Slank itu kan menjadi komisaris independen, diangkat menjadi komisaris independen oleh Erick Thohir, ya ini orang sangat dekat dengan Jokowi di BUMN Telkom, salah satu BUMN kita yang paling besar ya selain Pertamina, karena ada beberapa miliaran BUMN yang ini kan masih berlaku tantiem ya, itu miliaran itu setiap bulannya itu. Masih ya. Mas Hersu, dan Tantim di Telkom itu salah satu yang terbesar. Cuman di sana memang jumlah komisarisnya lebih banyak dibandingkan BUMN yang lain karena ini BUMN besar. Kalau tidak salah pernah kok diberitakan pada tahun 2021 kalau tidak salah, karena memang Abdi Negara ini diangkat pada tahun 2021 ya, pada periode kedua Jokowi, dan di situ disebutkan bahwa Tantim pada tahun itu sekitar 96 miliar gitu, dan itu dibagikan kepada 16 orang komisaris. Nah, pembagiannya sendiri katanya ada yang paling bawah itu di bawah 5 miliar tapi sampai dengan belasan miliar. Abdi masuk yang mana? Gitu. Jadi ini kan tidak adanya Tantim baru dihapus di masa Prabowo. Tapi kalau ketika itu kan kita tahulah untuk komisaris itu sangat-sangat basah begitu. Dan ketika itu ya Slank ini memang sangat-sangat dekat dengan Jokowi ya di berbagai event, dari baik event kampanye maupun tidak kampanye, memang pendukung berat pemerintahan Jokowi ketika itu. Dan mereka juga tidak menyuarakan soal apa ya, keresahan begitu ketika di masa Jokowi, bagaimana keresahan soal lingkungan hidup, keresahan soal pendidikan, bagaimana gaji guru sangat kecil, janji-janji untuk guru honorer untuk diangkat dan kemudian gaji guru dinaikkan, itu kan hanya omong kosong semuanya, tidak pernah disuarakan oleh grup band ini seingat saya, Mas Hersu. Jadi ya kalau melihat seperti ini, apakah karena sudah tidak apa ya, berada di dalam sistem pemerintahan begitu kemudian bersuara seperti ini, karena sebetulnya dia kan juga mengalami karena Abdi Negara sendiri baru mengundurkan diri di masa kampanye kemarin ya, kampanye presiden yang terakhir sekitar bulan Januari dia baru mengundurkan diri. Yang artinya sebelum itu pun juga sudah melihat bagaimana Fufu-Fafa ini kemudian melanggar konstitusi begitu ya, karena saya mengikuti keyakinan 99,9% percaya bahwa Gibran adalah Fufu-Fafa. Saya termasuk yang itu. Jadi kalau kita melihat sekarang mereka mengatakan Fufu-Fafa, ya sebetulnya ketika masih berada personilnya masih berada di pemerintahan itu sudah terjadi. Mereka juga tidak bersuara yang keras. Anda menyatakan ini terlambat gitu ya, maksudnya yang Anda sampaikan ya, sikap mereka gitu ya. Dan kemudian pertanyaan saya juga kan, bagaimanapun juga ini selain ini punya basis massa pendukung yang solid sebenarnya ya, banyak anak-anak juga. Betul. Yang ini sebenarnya pendukung-pendukungnya selain ini bukan sekedar pendukung musik pop, tapi juga pendukung sikap kritis sebenarnya kan. Kalau kita lihat ininya stereotipnya seperti itu gitu. Tapi saya kira mungkin ini ada faktor, kalau pertama juga kenapa nggak terlalu meledak video ini, karena sudah timingnya mungkin udah agak terlambat ya, karena itu udah cerita lama, pasti kan meledak zaman Fufu-Fafa dulu. Kedua juga soal pembelahan saya kira, dan itu pasti juga terjadi di masa pendukungnya Slank juga, karena kita tahu banyak sekali pendukung Slank juga yang tidak setuju dengan Jokowi dan sebagainya. Jadi banyak faktor. Tapi kalau saya sih melihatnya ya
tidak ada kata yang terlambat kalau untuk orang sadar itu kan gitu. Ya. Iya. Kalau itu kita hargai ya. Ya. Seseorang yang sadar harus dihargai loh Mas Irsu karena dia insaf gitu Mm-mm. kan. Atau Tapi bahasa agamanya apa? Taubat, tapi kita nggak tahu apakah taubatan nasuha atau apa, kita nggak tahu gitu ya. taubatan nasuha atau taubatan balik lagi, balik lagi, tobat lagi gitu ya. Jadi apa ya? Kalau kita lihat kalau orang tobat itu artinya kan dia juga menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan yang lalu itu salah. Dan orang kalau salah seringkali dia mengucapkan maaf saya salah. Saya salah pilih, saya salah mempromosikan orang, dan ketika selama 10 tahun orang itu berada di atas saya, diam. Kenapa saya diam? Ya jelaskan dong kenapa dia diam selama itu pada begitu banyak kerusakan. Kerusakan itu kan nggak tiba-tiba ketika Jokowi itu kemudian beralih membela atau mendukung Prabowo karena di sana ada Gibran, nggak tiba-tiba. Kerusakan itu kan dari sejak sebelum-sebelumnya. Kemana dirinya ketika misalnya Undang-Undang KPK diubah, diberangus yang lama diubah menjadi yang baru begitu sehingga presiden bisa cawe-cawe karena pegawai KPK tahun menjadi ASN. 2019 ini ya peristiwanya. 2019 itu dan prosesnya dari sejak sebelumnya sudah kelihatan tanda-tandanya. Begitu juga banyak Mas Hersu misalnya ketika Omnibus Law, terus kemudian juga Omnibus Law ini kan pada demo-demonya itu kan banyak sekali memakan korban. Tidak hanya mereka yang terluka, tapi juga ada yang sampai meninggal dunia. Kemana dia? Jadi coba kita lihat ya, lirik lagu Republik Fufafa. Aku lahir di negeri kacau balau. Tapi sepertinya 10 tahun masa Jokowi nggak kacau balau ya. Orang-orangnya pada sakau-sakau. Wah, kalau sakau-sakau ini malah justru saya ingat masa lalu slang gitu ya yang maksudnya ini tapi mungkin bukan sakau narkoba mungkin maksudnya ya, ini perilaku sakau. Perilaku orang yang sakau. Iya, dan orang perilaku sakau itu kan nggak masuk akal. Iya, betul. Orang yang melakukan sesuatu tuh tidak dengan akal sehat, gitu ya, tanpa empati ke orang lain. Sakau kuasa, sakau narkoba. Ya, dia sebutkan narkoba juga sih Mas Hersu ya ternyata. Sakau oyoai dan sakau berjudi. Fufafa Republik, Fufafa Republik begitu ya. Kemudian ada lagi baitnya seperti ini. Negeri stunting dan kurang gizi, IQ rata-rata setara dengan monkey. Pada nggak sopan juga kurang ajar, pada sok tahu dan juga belagu. Fufafa Republik Fufafa ya seru sih ya, mereka menghias wajahnya seperti Benkis ya di masa lalu. Kalau anak-anak tahun 70 80-an tahu ini Benkis yang mereka selalu mewarnai atau menggambari seperti seolah topeng, tapi padahal itu bukan topeng tapi diwarnai langsung di wajahnya. Ya, kalau Mas Ersu menyebut ya dengan wajah-wajah setan atau iblis begitu ya. Joker lah gitu kan, Joker kan jadi Joker lah. ya, itu kan perilakunya iblis juga walaupun dia sebenarnya betul badut, tapi itu kan badut yang mengerikan gitu di dalam karakter. Iya. Iya, yang badut yang sesungguhnya ODGJ, tapi orang tidak menyadari begitu ya, dan dia ingin menguasai gitu. Coba saya lihat ini Mas Hersu beberapa unggahan. Yang menarik ini adalah unggahan dari akun era.id. Eranya podcast. Nah, di sini ada nih, di sini akun tersebut menulis begitu ya. Terus tapi setengahnya lagi dia menulis, sebelumnya kita tahu kalau slang itu pendukung Pak D garis keras ya. Jadi dia memberi judul 42 tahun slang balik kritik pemerintah. Apakah itu gimmick begitu? Mulai dari siap turun kampanye sampai ada yang jadi komisaris BUMN ya, karena pendukung garis keras. Jadi kan mendapatkan kompensasi, mendapatkan hadiah. Itu di masa Jokowi sangat biasa. Sekarang malah balik nyerang pemerintah. Telat nggak sih? Ya karena Fufafa bagian dari pemerintah, tidak hanya sekedar dia anak Jokowi. Ini kan Fufafa wakilnya Prabowo, begitu hanya dia tidak menyebut nama Prabowo saja. Kalau saya lihat ini satu paket ya, ngomong Fufafa ya Prabowo. Telat 10 tahun, masa baru berani kritik pas udah nggak dapat jatah lagi. Jadi slang balik ke setelan pabrik karena panggilan hati atau gimmick nih. Emang bener ya, apapun makanannya, minumnya ya ludah sendiri.
Oh, katanya begitu. apa itu maksudnya? Maksudnya jilat ludah sendiri gitu Mas Oh, Heru. Iya, dan kalau yang dimaksud Tufafa gitu ya, dan ini secara apa ya? Secara umum masyarakat itu kan menganalogikan Fufafa dengan Gibran sebagai wapres ya. Kalau benar Fufafa itu yang dia maksud, ya dia ikut menciptakan Fufafa itu sendiri juga, bukan? Karena Fufafa lahir dari Jokowi. Jokowi bisa menjadi besar seperti itu ya karena didukung oleh antara lain ya oleh slang begitu. Yang kita tahu memang dari tahun 2014 bahkan kalau saya ingat itu dia dipercaya sangat dekat lah. Pak Jokowi kan juga pernah ke Gang Potlot apa dan sebagainya ya. Dan kemudian selain ini juga bahkan memberikan daftar orang-orang yang pantas masuk kabinet. Ketika itu dia mengatakan ingin pasti ada 1.000 lah orang-orang baik di negeri ini yang pantas masuk kabinet. Tapi ternyata hanya 40 berapa, 49 atau berapa. Kemudian dia berikan daftarnya begitu. Dan nextnya kemudian dia menjadi anak emas lah slang ini. Antara lain ya Abdi Negara, itu salah satu gitarisnya ini sangat dekat dengan Jokowi. Yang saya ingat tahun 2016 dia diajak ke Silicon Valley ya Mas Hersu, yang di sana ke markasnya Facebook ya. Antara lain Jokowi ini kan menang berkat Facebook di media sosialnya ketika itu Facebook yang masih apa ya menentukan propaganda, berbagai propaganda, framing apa dan sebagainya, iklan dari paslon presiden itu kan banyak sekali lewat Facebook begitu, dan kemudian juga unggahan-unggahan buzzer itu yang namanya di Facebook itu perangnya itu sangat-sangat luar biasa gitu. Ya wajar kalau kemudian band ini salah satunya yang mendapatkan kompensasi lah dengan diangkat menjadi komisaris independen Telkom itu tadi. Walaupun banyak sekali yang protes ya ketika itu menanyakan kompetensi dari abdi negara ini apa. Kemudian dibela bahwa dia adalah pelaku digitalisasi konten lah gitu. Saya nggak tahu digitalisasi konten ketika 2016 keahliannya sampai seberapa apa abdi ini begitu. Dan kemudian ya itulah. Oke, tapi saya yang paling menarik itu komentar kalau tadi kan ya di apa Anda ngutipnya di media ya, tapi kalau Ya, komentar-komentar netizen itu seperti apa ini, Mbak Agi? coba saya lihat komentar netizen. Kita nggak usah lihat di yang lain ya Mas Hersu. Ya, ini saya lihat dari akun rilis video dari Republik Fuafa itu sendiri ya. Jadi bukan dari akun netizen kalau itu lebih sadis ya. Ini dari sini saja misalnya seperti ini komen. Sudah habis jatah tulangnya, airnya sang majikan digigit juga. Aduh, sadis ini. Pakai ini ya, banyak sekali ini yang menge-like, ada 257 untuk komentar tadi. Kemudian Jos Slanker Kuningan hadir, masih di sini di Republik Fufafa. Ini pendukung ini dari Slanker ini sepertinya. Abdi udah nggak komisaris slang, kembali ke jalurnya. Penutup tahun 2025 dengan Republik Fufafa. Ya sebenarnya seru sih Mas Hersu ya. Penutup tahun dan kemudian kita diingatkan kembali kepada Ya, sosok Fufafa ini, begitu kan? jadi kita anggap ini refleksi akhir tahun lah gitu ya. Betul, betul. Iya. Orang tidak selamanya benar juga orang tidak selamanya salah. Iya. Saya mengkritik slang begitu, tapi tetap bersyukur bahwa orang kembali ke jalan yang benar begitu. Dan kita tahu terakhir pertemuan, saya nggak tahu ya kalau saya ada pertemuan yang lain, tapi kalau yang dirilis oleh media itu kan tahun 2024 ya Mas Hersu, sekitar 10 hari lah sebelum Jokowi lengser, itu Abdi Sleng itu kan dirawat di sebuah rumah sakit ya, di Siloam kalau tidak salah. Ya, dia dirawat selama 1 bulan, dan sebelum-sebelumnya dia pernah dibantu juga oleh Jokowi pada tahun 2016 dia melakukan transplantasi ginjal karena bermasalah ginjalnya, dan Jokowi mengatakan pokoknya gimana pun caranya begitu, tolong ini harus sembuh begitu karena aset gitu ya. Waktu itu masih dianggap sebagai aset bangsa lah. Kemudian pada 8-9 tahun kemudian ternyata bermasalah ginjal yang ditransplantasi tersebut terkena sakit autoimun sehingga kemudian sempat dirawat, dan Pak Jokowi menjenguk ya, ditemani oleh Pratikno ketika itu gitu. Jadi walaupun slang ini sudah goodbye kepada Jokowi pada
awal 2024 karena mereka mendukung Ganjar begitu, dan itu kita bisa melihat kekecewaan yang sangat dalam sih, karena mereka mendukung Ganjar karena Jokowi tadinya kan mempromot Ganjar gitu, mempromosikan Ganjar begitu akan menjadi the next presiden penggantinya dia, yang ya artinya Ganjar juga ketika itu kalau menjadi next presiden ya, dan PDIP juga karena sudah setuju bahwa mereka akan melanjutkan warisan dari Jokowi, kebijakan-kebijakan apa dan sebagainya. Tapi kemudian ternyata Jokowi tidak bisa, ingin menaikkan Gibran, kemudian beralih mendukung Prabowo Gibran. Nah, disitulah orang-orang banyak yang tertinggal, tetap mendukung Ganjar. Ya, coba sedikit lagi Mas Irsu, sedikit lagi komentarnya ya. Ini slang yang dulu gue idolakan. Kemarin-marin gue agak sebel karena ikut-ikutan mah itu tuh. Alhamdulillah udah back kontrak. Maksudnya apa nih? Asik. Alhamdulillah. Dia banyak yang bersyukur juga ternyata ya. Malu sebenarnya mau ngeritik lagi. Udah kadung nikmatin jabatan komisaris. Ya nggak apa-apalah. Bukan hanya slang yang ketipu sama kepolosan keluarga rakus. Banyak yang masih dibegoin dan belum sadar saat ini. Jadi ada 46 replies. Dan akhirnya slang pun tertipu dengan kesederhanaan bapaknya si Fufafa. Welcome back slang yang dulu lagi katanya. Banyak yang dimanfaatin. Ya. Itu yang saya sampaikan bahwa banyak juga pendukung slang yang kecewa pada waktu sikap dia mendukung Joko Widodo, karena kan seperti saya sebutkan karakter penggemarnya slang ini berbeda. Ini kan sebenarnya lagu-lagu dia juga banyak yang kritis gitu, banyak kritik-kritik sosial gitu. Jadi kritik sosial berbau politis berbau ya. politik ya, nggak seperti grup band yang cinta melulu gitu. Dia cinta pun juga delivernya dengan cara yang berbeda kan. Jadi makanya pasti karakternya juga karakter yang kritis terhadap Jokowi sebenarnya, dengan karakter semacam itu harusnya gitu ya. Jadi makanya ketika sekarang ini dia merilis itu dan tidak cukup meledak, tidak cukup booming ya, persoalan saat soal bahwa timingnya dia sudah terlambat. Kedua juga memang ada pembelahan yang sampai sekarang masih terasa, dan sekarang ini kan pembelahan kembali makin keras gitu Mbak Agi. Hanya saja kan pembelahannya sekarang ini yang tadinya solid kepada Pak Jokowi, sekarang orang mulai pada Prabowo juga karena kecewa dengan Prabowo. Betul. Yang diminta untuk segera meninggalkan Jokowi juga nggak segera meninggalkan Jokowi. Kan itu sebenarnya yang terjadi hari-hari ini. Jadi ya memang kita hidup dalam situasi semacam itu karena para pemimpinnya itu mereka menjadi pemimpin bukan pemimpin negara tapi pemimpin kelompoknya sendiri. Apalagi kalau pada Jokowi itu lebih pada mereka kepentingan-kepentingan oligarki yang sangat terasa yang di sini kan. Kalau Pak Prabowo sebenarnya dia mencoba narasi-narasinya adalah membela kerakyatan. Tetapi ketika kemudian dia tetap juga pasang badan terhadap Jokowi, ini kan jadi paradok kalau meminjam istilahnya Pak Prabowo juga gitu ya. Iya, betul. Dan Pak Prabowo narasinya manis di bibir ya, tapi sepertinya mengalami kesulitan untuk menjadikannya itu menjadi sesuatu kenyataan. Jadi di atas itu bagus, citranya bagus, konsepnya bagus, tapi pelaksanaannya yang amburadul dan terasa di bawah itu orang jadi menanyakan, mana Pak janjinya begini, mungkin sudah dilakukan di atas, tapi ya itu mereka yang menjadi pembantunya kita tahu lebih banyak memikirkan soal politik bukan soal rakyat. Tapi saya kira nggak ada yang terlambat, kata yang terlambat kan Mbak Agi. Jadi kalau orang mau tobat itu kapanpun, anytime sebelum nyawanya udah sampai di leher gitu, itu orang masih boleh bertobat. Jadi ya nggak apa-apa kalau masih ada yang melampiaskan kemarahan melalui kritik, sinisme dan sebagainya gitu ya Mbak Agi. Tapi kita setuju, kita sambut orang-orang yang kembali ke akal sehatnya, karena saya kira bangsa ini memang udah terlalu dalam satu dekade terakhir ini hidup dalam dunia yang memang kadang-kadang kita nggak paham ya Mbak, apa sungguh yang terjadi pada bangsa ini gitu ya. Kenapa kok bisa seperti ini, itu apa yang sungguhnya terjadi gitu. Dan sekarang pun masih banyak tuh kelompok-kelompok yang semacam itu mendukung itu, dan potensi mereka ini untuk comeback itu sangat kuat loh Mbak Agi, kita lihat. Itu yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Oke, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan banyak kesadaran-kesadaran baru, kelompok-kelompok pemengaruh seperti slang ini kan bagaimanapun slang banyak sekali pendukungnya gitu, dan ini tentu akan mempengaruhi cara berpikir mereka juga, para pendukung-pendukung yang semoga yang fanatik terhadap dia itu akan semakin banyak. Oke, gimana kita perbincangkan lagi soal Fufu Fafa itu tapi dalam next episode Mbak Agi? Oke, boleh. Sampai ketemu lagi, saya Hersubun Arif.
Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.